Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke NK Channel. Kali ini pembahasan kepada casing mungil namun murah. Ayo, siapa yang nggak suka dengan kemungilan? Sebelum lanjut, baiknya kalian subscribe dan bunyikan lonceng channel ini biar ginjalnya nggak retak. Micro ATX atau disingkat MATX adalah sebuah motherboard dengan ukuran yang lebih kecil dibanding ATX. Untuk lebarnya umumnya sama, hanya saja panjang motherboard ini tidak lebih dari ATX. Makanya casing MATX ini dikhususkan untuk motherboard MATX atau yang lebih kecil dari MATX yaitu ITX. So jangan sampai salah beli ya. Apa saja kira-kira casing MATX murah yang layak beli? Lanjut ditonton sampai habis nih video. Antec DP301M, rentang harga Rp750.000. Ini merupakan casing termahal yang akan saya bahas di video kali ini. Harganya cukup lumayan, tapi saya rasa masih terhitung murah karena harganya di bawah Rp1 juta. Casing ini jelas hanya support motherboard MATX dan ITX saja. Untuk tampilannya cukup menarik, desain tampilan depannya sedikit agak menonjol tapi tetap enak dilihat. Bagian depan tertutup sama cover dan ada juga bagian meshnya dan juga tempat diletakkan LED RGB. Pada bagian samping sudah menggunakan tempered glass dan juga PSU cover. Untuk kabel manajemennya sendiri walaupun tidak tergolong lega tapi tetap cukup baik dengan catatan kalian menggunakan kabel PSU yang sudah flat alias PP kabelnya. Kipas yang bisa dipasang pada casing ini totalnya ada 6 kipas ukuran 12 cm. 3 di depan, 2 di atas, dan 1 di belakang. Atau kalian bisa menggunakan kipas ukuran 14 cm, namun cuma bisa dipasang 2 di depan dan 2 di atas. Yang di belakang mentok ukuran 12 cm. Tapi udah diberi bonus 1 fan untuk bagian belakang. Untuk SSD-nya bisa dipasang 4 dengan mengorbankan harddisk ukuran 3,5 in atau 2 SSD dan 2 HDD. Cukup banyak bukan? Satu hal lagi yang saya sukai adalah harddisknya menggunakan rak, jadi cukup mudah memasukkan dan mengeluarkan harddisk di casing ini. Pada bagian atasnya kita bisa melihat dust filter yang cukup besar yang disertai magnet. Kemudian ada tombol power, LED control, tombol reset, port audio dan juga 2 port USB 3.0 karena di sini nggak ada USB 2.0. Casing ini support radiator 280 mm pada bagian depan atau 120 mm bagian belakang. Panjang VGA yang bisa dipasang maksimal adalah 360 mm. Tinggi CPU maksimal adalah 160 mm dan panjang PSU maksimal adalah 170 mm. Gimana, tertarik dengan casing Antec ini? Silakan. Cube Gaming Northern Black, rentang harga Rp450.000. Namanya susah untuk disebut. Ya, kembali lagi dengan produk Cube Gaming. Kenapa harus merek ini? Karena memang harganya yang tergolong murah di kantong. Casing ini support ukuran motherboard MATX dan ITX. Tampilan casing ini tergolong sederhana, namun ketika udah dipasang fan RGB, casing ini terlihat menarik dan cantik. Dikarenakan pada bagian depan itu udah diberi kaca, jadi casingnya bakalan berkilau. Pada bagian samping, penutupnya sudah kaca dan juga sudah menggunakan PSU cover. Untuk kabel manajemen sendiri, casing ini cukup baik, namun tidak terlalu lega di bagian belakang motherboard. Kalian tetap harus cari PSU yang menggunakan kabel flat atau PP biar nggak kesulitan mengatur kabel-kabel di area belakang motherboard. Total kipas yang bisa dipasang ada 8 ukuran 12 cm. 3 di depan, 2 di atas, 1 di belakang, dan 2 di bawah. Untuk storage, casing ini bisa dipasang 2 SSD dan 2 HDD. Untuk penempatan harddisk sendiri, satu hal yang sangat tidak saya sukai, HDD-nya menempel di casing. Hal ini menyulitkan kita untuk mengatur kabel-kabel harddisk dan juga ketika memasang atau mengeluarkan harddisk dari tempatnya. Sebuah kekurangan yang cukup dirasakan di casing ini. Pada bagian atas casing ini ada dust filter yang disertai magnet. Ukurannya nggak terlalu besar. Di sini juga ada tombol power, tombol reset, port audio, dan
port USB 2.0 dan 3.0. Panjang VGA yang bisa dipasang maksimal adalah 330 mm. Untuk tinggi CPU maksimal 165 mm. Lebih tinggi 5 mm dibanding Antec. Dengan harga yang masih terbilang murah dibanding Antec, casing ini layak dipertimbangkan. Hanya saja kekurangannya bikin kalian mikir buat meminangnya. Cube Gaming Oslo dengan rentang harga Rp425.000. Casing ini pernah saya bahas di video sebelumnya, tetapi karena masuk kategori casing MATX, maka akan saya bahas ulang dan lebih detail lagi mengenai casing ini. Motherboardnya jelas bisa dipasang MATX dan ITX. Secara tampilan walaupun sederhana, jujur saya menyukai tampilan casing yang satu ini. Dengan 3 pilihan warna membuat casing ini bisa jadi pilihan menarik terutama gamer cewek, karena ada warna pinknya. Penutup samping sudah kaca, uniknya sudah dilengkapi magnet dan juga engsel. Jadi buka tutup di casing ini jelas mengasihkan. Casing ini juga sudah dilengkapi PSU cover. Untuk kabel manajemennya, saya pastikan kalian bakalan mudah mengatur kabel manajemennya, karena ruang buat kabel manajemennya cukup lega. Storage yang bisa dipasang di casing ini adalah 2 SSD dan 1 hard disk, atau 2 HDD, 1 SSD. Dirasa cukup untuk saat ini, dan pemasangan storage ini saya rasa nggak bakal ada kendala. Kipas yang dipasang maksimal 8 kipas ukuran 12 cm. 3 di depan, 2 di atas, 1 di belakang, dan 2 di bawah. Dan kita dapat bonus 1 kipas 12 cm bagian belakang. Panjang VGA yang disupport VGA ini hanya 280 mm. Jadi ingat, cari VGA jangan ukuran jumbo, nanti nggak bisa dipasang di casing ini. Untuk tinggi cooler prosesor yang bisa dipasang adalah 160 mm, sama dengan Antec DP301M. Pada bagian atas kalian tidak akan menemukan dust filter pada casing ini. Mungkin biar hemat biaya produksi kali ya. Di sini juga ada tombol power, tombol LED atau reset, port audio, port USB 2.0 dan 3.0. Dengan beberapa kekurangan dan kelebihan dari casing ini, saya rasa harganya masih tergolong murah di kantong dan cukup layak dijadikan pilihan. Texware Force M rentang harga Rp500.000. Ini adalah sebuah casing MATX yang sudah menggunakan full mesh di bagian depannya. Salah satu merek yang belum pernah saya pegang nih. Namun karena masuk kategori murah dan support khusus untuk motherboard MATX atau ITX, maka casing Texware ini masuk dalam deretan casing rekomendasi. Secara tampilan casing ini cukup sederhana. Bagian depannya walaupun menggunakan mesh, namun ada sedikit lekukan-lekukan yang membuat tampilan casing ini tidak terlalu polos. Pada bagian samping, casing ini sudah menggunakan kaca atau tempered glass. Seperti halnya Oslo, penutup casingnya pun sudah ada engselnya yang dilengkapi magnet. Keren. Hanya saja Oslo ada handle-nya, sedangkan yang ini enggak. Selain penutup tadi, casing ini juga menggunakan PSU cover. Untuk kabel manajemennya sendiri, saya pastikan kalian tidak akan kesulitan merapikan kabel-kabel di casing ini karena ruangannya cukup lega. Bagian storage, casing ini bisa dipasang 3 SSD dan 1 HDD atau 2 SSD dan 2 HDD. Cukup menarik bukan? Kipas yang bisa dipasang di casing ini maksimal 6, ukuran 12 cm. 3 di depan, 2 di atas, dan 1 di belakang. Menariknya lagi, kita dapat bonus kipas RGB 3 pieces bagian depan yang sudah support addressable RGB dan juga controllernya. Wah, harusnya semua casing kayak gini ya. Panjang maksimal VGA yang bisa dipasang di casing ini adalah 340 mm. Untuk tinggi CPU maksimal adalah 160 mm dan panjang PSU maksimal adalah 180 mm. Pada bagian atas kalian bakal dapat dust filter ukuran lebih besar dibanding Cube Gaming yang dilengkapi magnet. Di sini juga ada tombol power, tombol reset, tombol LED, port audio, port USB 2.0 dan 3.0.
Dengan harga yang tergolong masih terjangkau, apalagi ditambah bonus kipas RGB yang menggunakan controller, maka casing ini cukup menarik untuk dimiliki. Saya rasa cuma 4 casing ini yang ready stock di pasaran dan cukup layak dibeli. Namun ada 2 casing lagi yang cukup menarik dijadikan pilihan, yaitu Venom RX Thanos dan juga Paradox Gaming Dragon Slayer yang pernah saya review sebelumnya. Hanya saja 2 casing ini sulit ditemukan di pasaran. Begitu yang saya tangkap dari beberapa komentar di video saya. Dari 4 casing ini, manakah yang paling menarik dibeli? Semua kembali ke kalian sebagai smart buyer. Kalau saya pribadi, maka pilihan jatuh kepada Texware Force N dan Cube Gaming Oslo. 2 casing ini memiliki kelebihan yang hampir sama. Hanya saja Texware memberikan bonus lebih dibanding Oslo, yaitu 3 kipas RGB lengkap dengan controllernya, walaupun lebih mahal 75.000 dibanding Oslo. Sekali lagi semua kembali ke pilihan kalian. Yaudah itu aja ya guys video kali ini, semoga bisa membantu kalian yang sedang mencari casing ematic murah namun cukup layak beli. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini biar bisa lebih maju lagi dari sebelumnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini.